Halo semuanya, selamat datang di channel Letimin. Di sini gue akan membacakan sebuah cerita yang gue temuin di sebuah artikel yang berlatar tempat di sebuah perkantoran di Jakarta. Langsung aja gue bacain ceritanya. Jadi ada seorang karyawan kantor namanya Seno. Dia kerja di sebuah kantor di bilangan Jalan Tendian, Jakarta. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2018 yang lalu. Jadi di suatu malam pada saat ia bekerja, ada Seno, Valdi, dan security yang waktu itu ya lagi kerja lembur gitulah, malam-malam di kantor. Nah, pada saat mereka lagi sibuk ngerjain tugas lemburannya ini, tiba-tiba si Seno izin ke temannya yang namanya Valdi karena dia mau sholat isya. Val, lo belum selesai kan? Gue mau sholat dulu, tanya si Seno ke Valdi yang waktu itu lagi duduk persis di depan namun memenggungi dia. Ya, masih belum beres nih, jawab si Valdi dengan mata tetap melihat monitor. Tas, ya sudah mendengar itu, si Seno lantas melangkah menuju lift. Turun di basement karena posisi musolahnya ada di basement. Jadi sudah jam 8 lewat, lantai 5 sudah nyaris kosong. Waktu itu benar-benar cuma ada Seno, Valdi, dan Pak Hendro yang seorang security. Jadi di dalam lift itu dia sendirian, benar-benar sudah sepi. Kantornya memang begini, jam 6 sore emang sudah pada kosong, karyawan udah pada pulang, kecuali orang-orang yang mau lembur gitu, kayak contohnya si Seno sama Valdi ini. Lantai lainnya juga begitu, sudah sepi semua, kosong, lampu juga udah pada mati. Dan lift pun langsung meluncur turun ke basement tanpa berhenti. Sesampainya di bawah, Seno langsung menuju musola, berwudu lalu sholat isya. Sama juga seperti ruangan lainnya, musola juga sepi, nggak ada orang. Kemudian ia tetap melanjutkan sholatnya tersebut. Setelah selesai sholat, Seno merapahkan tubuhnya dulu sebentar, meluruskan tulang punggung, dan melemaskan otot yang kaku karena seharian bekerja. Nggak lama, mungkin hanya setengah jam saja di musola. Sedikit lagi jam 9, Seno langsung bergegas kembali ke meja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sama situasinya seperti turun tadi, ketika naik pun suasananya sangat sepi. Malah makin malam makin tambah sepi aja. Sampai-sampai gerakan lift ke atas itu menimbulkan suara yang kalau siang hari itu nggak kedengeran. Sesampainya di atas, keluar dari lift, si Seno ternyata berpapasan dengan Pak Hendro. Mas Seno, gantian saya sholat dulu sebentar ya, begitu katanya. Iya Pak, silakan, jawab si Seno. Kemudian Seno masuk ke ruangan. Jadi ruangannya itu besar, bisa mencakup 30 orang. Bentuknya panjang, memanjang, dan besar, dipenuhi oleh meja-meja kerja dan komputer. Sesudahnya masuk ke ruangan, sebagian lampu sudah mati, hanya 2 atau 3 lampu yang masih menyala. Jadi ruangan menjadi sangat redup. Si Seno juga melihat Valdi yang ternyata masih duduk di kursinya, tapi dalam posisi menunduk. Mereka berdua duduk di paling pojok ruangan. Meja si Seno berjarak 2 meja di belakang Valdi. Jadi si meja si Seno tepat berada di depan ruang meeting. Ruangan berdinding kaca. Dengan begitu ia bisa melihat ke dalam dengan leluasa. Walaupun sudah gelap, namun ruangan meeting tetap bisa dilihat dengan bantuan sedikit cahaya dari luar. Dan pintunya juga terbuka. Belum beres, Val, tanya si Seno ketika sedang persis lewat di samping meja Valdi yang sedang menundukkan kepala di atas kedua belah tangannya di atas meja. Valdi nggak jawab pertanyaannya, tapi waktu itu Seno mikirnya, sepertinya dia lagi istirahat sebentar. Dan si Seno pun duduk kembali melanjutkan pekerjaan, nggak berani menegur Valdi lagi karena sepertinya dia kecapean sampai tertidur di mejanya.
Waktu itu malam benar-benar sudah larut, sekitar jam 10. Konsentrasi si Seno mulai pecah tiba-tiba karena kondisi yang udah mengantuk, dan tiba-tiba terdengar suara pintu lift terbuka. Gak lama muncul Pak Hendro di pintu ujung ruangan. "Aman, Mas Seno?" "Ah, Pak Hendro, kirain siapa, Pak?" "Aman, Pak, aman." "Mas, saya ke pos bawah dulu sebentar ya, nanti balik lagi." Sambil menutup, Pak Hendro pun turun ke bawah. "Oke, Pak, kami sebentar lagi pulang kok," jawab si Seno. Dan tak lama kemudian pun Pak Hendro turun menggunakan lift menuju basement. Dan akhirnya si Seno dan Valdi pun ditinggal lagi sama Pak Hendro. Namun si Valdi benar-benar tidur di mejanya, mungkin sudah kecapean kali ya. Ya sudah, si Seno pun akhirnya melanjutkan pekerjaannya. Sampai akhirnya nggak terasa sudah jam 10 lewat. Namun untunglah pekerjaan sudah selesai. Tinggal merenggakan badan sebentar dan mulai membereskan meja dan barang-barang sampai akhirnya bersiap untuk pulang. Sementara itu Valdi masih tertidur di mejanya. "Val, balik yuk, gue udah beres nih." Seno mencoba membangunkannya, tapi Valdi tetap bergeming, nggak bergerak. Sepertinya nyenyak sekali tidurnya. Ya sudah, si Seno melanjutkan beberesnya sambil berniat akan membangunkannya nanti setelah dia sudah beres. Setelah sudah beberes, ketika baru berniat mau pulang dan mau mendekati Valdi, tiba-tiba ponsel Seno berbunyi dan ada pesan WhatsApp masuk. Dan tentu saja Seno memilih untuk membuka ponselnya dulu sebelum pergi meninggalkan meja. Benar ada pesan masuk, lalu ia membacanya. Kemudian ia terdiam, termenung sebentar, coba mencerna pesan WhatsApp yang baru saja selesai dia baca. Jantungnya mulai berdegup kencang. Ia terdiam, duduk bersandar, bingung harus berbuat apa. Karena pesan WhatsApp itu ternyata dikirim oleh Valdi. Dan isi pesannya adalah, "Bro, lo masih di kantor kan? Komputer gue udah mati belum sih? Tadi gue buru-buru banget pulangnya. Sampai lupa udah matiin komputer apa belum? Kalau masih hidup, tolong matiin ya bro. Begitu isinya. Sambil tangan bergemetaran, ia lantas menjawab pesan WhatsApp itu. "Komputer lo monitornya udah mati sih Val. Emang lo cabut kapan sih? Kok gue nggak tahu? Gue balik pas lo ke musolah tadi. Bini gue nelpon nyuruh pulang cepetan. Kenapa emangnya bro?" Seno nggak menjawab lagi, lalu perlahan memasukkan ponsel ke dalam tas. Ternyata Valdi sudah pulang, meninggalkan kantor sejak jam 8. Lantas siapa yang sedang duduk menunduk di mejanya dari tadi? Laki-laki itu mengenakan kemeja putih, persis seperti yang dikenakan oleh Valdi. Posisinya menunduk seperti tertidur. Di tengah kekalutan, tiba-tiba terdengar lagi suara lift terbuka. Seno menatap pintu ruangan dari kejauhan, memerhatikan siapa yang datang. Apakah Pak Hendro? Semoga benar dia. Beberapa belas detik setelah suara lift, akhirnya Seno melihat sosok yang sepertinya baru saja keluar dari dalam lift. Ternyata bukan Pak Hendro, tapi orang lain. Langkah mereka perlahan masuk ke ruangan si Seno dan Valdi. Mengapa mereka? Iya mereka, jadi bukan hanya satu orang, tapi ada beberapa. Seno berada di paling sudut belakang ruangan, hanya bisa diam sambil terus memperhatikan siapakah mereka yang sedang melangkah masuk ruangan. Setelah Seno memperhatikan lebih seksama lagi, ternyata mereka 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Semuanya berpakaian layaknya pekerja kantoran. Yang laki-laki mengenakan kemeja putih dan berdasi, yang perempuan mengenakan jas wanita berwarna gelap. Seno masih belum bisa melihat wajah mereka dengan jelas, karena lampu ruangan sudah redup. Tapi satu yang pasti, mereka berjalan ke arahku, menuju ke mejaku. Seno masih belum bisa melihat wajah mereka dengan jelas, karena lampu ruangan sangat redup. Tapi yang pasti mereka berjalan ke arahnya.
Langkah mereka benar-benar sangat pelan, berjalan terus mendekat. Seno sama sekali nggak bisa berbuat apa-apa, karena kalaupun mau melarikan diri keluar ruangan juga harus melewati mereka, harus berpapasan dengan sosok-sosok misterius itu. Sosok yang Seno sangat yakin kalau itu bukan manusia. Benar, ketika sudah mendekat dan makin mendekat lagi, akhirnya Seno dapat melihat wajah mereka satu persatu. Laki-laki yang berjalan paling depan terlihat berumur sekitar 50 tahun, berkumis dengan rambut nyaris tertutup uban seluruhnya. Laki-laki kedua lebih muda, lebih kurus, sedangkan yang perempuan rambut panjang berwarna gelap. Namun, Seno melihat ada kesamaan di antara mereka bertiga, yaitu mereka tersenyum di atas wajah pucatnya. Wajah-wajah yang sama sekali Seno nggak mengenalinya, sangat mengerikan. Dan sosok yang menyerupai Valdi pun masih menunduk di mejanya dari tadi. Tiba-tiba dia bangun, dan sosok laki-laki yang menyerupai Valdi yang dari tadi menunduk di mejanya tiba-tiba bangun dari tidurnya lalu berdiri ketika sosok yang baru masuk ruangan sudah tepat berada di sampingnya. Akhirnya pun mereka sangat dekat sekali dengan mejaku. Mereka diam sebentar di samping meja Valdi, sebelum kemudian melanjutkan langkah menuju meja Seno. Senyum masih terus mengembang di wajah. Langkah pelan juga masih mereka lakukan. Seno ketakutan, jantung berdetak kencang, duduk bersandar di kursi. Gak tahu harus berbuat apa ketika akhirnya mereka sudah benar-benar sudah berada di sampingnya. Tapi untunglah ternyata mereka nggak berhenti, tapi terus melangkah ke belakang menuju ruang meeting. Seno terus memperhatikan sampai akhirnya mereka masuk ruang meeting yang sudah dalam keadaan gelap. Beberapa detik kemudian, Seno baru tersadar kalau inilah saat yang tepat untuk pergi meninggalkan ruangan. Sontak Seno langsung meraih tas, lalu langsung bergegas melangkahkan kaki meninggalkan meja menuju pintu keluar. Belum juga sampai pintu, tapi rasa penasaran masih memenuhi isi kepala. Lalu Seno menoleh ke belakang, ke ruang meeting. Ternyata ruang meeting kosong. Sosok-sosok hantu itu nggak kelihatan sama sekali. Semakin cepat, ia melangkah keluar ruangan menuju lift, turun ke lantai dasar. Di basement, ia bertemu dengan Pak Hendro. Iya mas, si Valdi sudah pulang dari tadi pas Mas Seno ke musola. Makanya saya bingung kok tumben-tumbenan Mas Seno masih kerja sendirian sampai malam. Begitulah kata Pak Hendro ketika ia menanyakannya tentang Valdi. Setelah kejadian itu, ia nggak pernah mau lagi ngelembur sampai larut malam sendirian. Setelah itu tadi sebuah cerita yang gue temuin dari sebuah artikel. Semoga bisa menghibur kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa.